Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat-sahabat semuanya. Sejak saya mempublish opini saya yang berjudul Segera Adili Jokowi dan Jangan Lagi Ditunda-tunda, telah muncul banyak komentar di TikTok, di WhatsApp, grup-grup WhatsApp, di Facebook, dan lain-lain sebagainya, bahkan telepon atau japri WA saya dan sebagainya. Mereka menanyakan atau mengatakan kenapa jika SHE atau Saiful Hidayat MS meyakini ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Jokowi baik ketika menjadi presiden atau tidak lagi menjadi presiden, kok hanya ditulis, kok hanya diomongkan, tetapi tidak pernah Saiful Huda laporkan langsung ke institusi penegak hukum. Jadi seolah-olah saya hanya bisa mengatakan hanya omong-omong saja, tetapi nggak ada actionnya. Sebagian besar orang yang mengatakan kayak begini ini saya identifikasi ke mayoritasnya adalah ternak-ternak Mulyono atau buzzer-buzzernya Mulyono yang belum selesai dengan dirinya atau belum selesai dengan pemikirannya sendiri, yang saya anggap mereka orang-orang yang telat mikir. Sahabat-sahabat sekalian, akan saya jelaskan bahwa tidak semua tindak pidana itu masuknya pada delik aduan, sehingga apa-apa harus dilaporkan dulu, diadukan dulu, baru kemudian penegak hukum langsung merespon atau menindaklanjuti itu dan memprosesnya. Tidak, ada juga tindak pidana yang masuk dalam delik biasa atau tindak pidana khusus. Seperti korupsi itu tindak pidana khusus extraordinary crime, di mana diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Tidak harus masyarakat melaporkan, tidak harus ada yang mengadukan ke KPK, ke polisi, melaporkan ke polisi atau ke Kejagung dan sebagainya. Tidak harus, tetapi institusi penegak hukum itu sendiri yang harus proaktif untuk memanggil orang-orang seperti yang saya tulis dalam opini saya, politik saya itu ya seperti Pak Jokowi itu, keluarganya, Blok M atau Blok Medan yang pernah muncul di dalam persidangan korupsi. Jadi untuk apa saya harus dikit-dikit kalau tahu ada korupsi melaporkan, dikit-dikit ada korupsi saya mengadukan ke KPK, kemana dan sebagainya. Tidak, institusi penegak hukum itu yang malah yang harus aktif sendiri. Kalau nggak gitu berarti pasif dong negara ini, nggak ada dong penegakan hukum karena harus menunggu dari laporan dulu dari masyarakat. Bahaya kalau begini dong. Institusi negara didanai oleh rakyat, terus kemudian rakyat disuruh capek-capek melaporkan. Justru institusi penegak hukum yang harusnya siap terus memantau siapapun yang melakukan korupsi, melakukan tindak pidana, pelanggaran hukum, mereka ini diproses, ditangkepin, tidak harus menunggu dahulu laporan dari masyarakat. Kalau begitu, dikit-dikit laporin, laporin. Kapan saya nulisnya? Kapan saya bekerja untuk menafkahi keluarga saya, mendanai perjuangan saya, dan sebagainya. Nah, ini yang harus dipahami oleh para pendukung Jokowi atau ternak-ternak Mulyono yang cuti nalar, yang telat mikir. Jadi pahami ya, ada tindak pidana yang termasuk delik aduan
mana harus dilaporkan dulu baru diproses. Ada juga yang masuk dalam delik biasa, nggak perlu menunggu laporan dulu baru kemudian diproses. Salah besar. Nah, banyak hal yang dilakukan oleh Jokowi, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Jokowi selama menjelang Pilpres 2024 sampai Pilkada 2024 kemarin. Itu banyak hal yang dilakukan pelanggaran hukum. Ingat loh, meskipun Jokowi sekarang bukan lagi menjadi presiden, tetapi anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, itu wakil presiden. Ini bisa terjadi abuse of power apabila Jokowi masih terus cawe-cawe dalam hal suksesi politik dan lain sebagainya. Itu pelanggaran hukum. Gitu. Jadi sekali lagi, jangan sedikit-sedikit menunggu laporan dari masyarakat seperti kami-kami, baru kemudian penegak hukum memprosesnya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini juga bisa didengar oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, sehingga Pak Prabowo segera serius melakukan penegakan hukum dan Indonesia menjadi negara yang sejahtera. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tschüss, auf Wiedersehen.